Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 7. Oleh karena pernah mendengar tentang kota raja ini, ketika memasuki kota raja, Bu Xin dan adiknya merasa gembira dan kagum, akan tetapi tidak terheran-heran seperti orang-orang desa yang baru pertama kali selama hidupnya memasuki kota raja yang besar. Mereka berdua mencari rumah penginapan, kemudian mulailah mereka dengan penyelidikan mereka, bertanya ke sana kemari, tentang diri seorang pemuda bernama Bu Song, Shi Liu. Bu Xin dan adiknya masih teringat akan penuturan bibi guru mereka betapa Bu Song pernah menempuh ujian di kota raja ini dengan menggunakan Shi Liu, yaitu Shi ibunya. Orang pertama yang mereka tanyai adalah seorang guru sastra yang membuka sekolah bagi calon-calon pengikut ujian seorang laki-laki yang sudah berusia 60 tahun lebih. Memang Bu Xin selalu berhati-hati dan ia amat cerdik dan pandai mencari keterangan. Tidak ada orang yang lebih tepat dimintai keterangan tentang seorang penempuh ujian belasan tahun yang lalu di kota raja selain seorang guru sastra yang sudah tua. Akan tetapi guru sastra itu menggeleng kepalanya dan mengerutkan kening. Sungguh menyesal aku tidak ingat lagi akan semua nama-nama itu. Ada ratusan orang banyaknya Shi Liu, dan semenjak 14 tahun sampai sekarang, entah sudah ada berapa ribu orang pelajar yang menempuh ujian. Bu Xin dan Xian Eng kelihatan kecewa dan menyesal sekali. Malah Xian Eng hampir menangis kalau ia ingat betapa perjalanan mereka selain sia-sia belaka, juga mereka malah kehilangan Lin Lin. Mencari seorang kakak belum dapat ditemukan, sekarang malah kehilangan seorang adik dan mendengar jawaban guru tua ini, agaknya memang tak mungkin mencari seorang yang berada di kota raja ini dan menjadi penempuh ujian pada 14 tahun yang lalu. Pada saat mereka hampir putus asa itu, kakek guru tua tadi berkata menghiburnya, masih ada satu jalan untuk mencari orang itu. Pada 14 tahun yang lalu, yang menjabat sebagai kepala ujian adalah Pangeran Sumakong yang sekarang tinggal di kota Ansui. Kalian coba saja menghadap beliau dan mohon pertolongannya, karena kurasa pangeran itu mempunyai catatan tentang para pengikut ujian dan siapa tahu beliau akan dapat memberi keterangan di mana adanya Liu Busong itu. Wajah kakak beradik itu berubah dan mereka saling lirik ketika mendengar kata-kata ini. Pangeran Suma di Ansui? Itulah keluarga yang gedungnya mereka datangi, dan di sana pula Lin Lin lenyap. Di sana malah terdapat Itgan Kaayong dan pemuda lihai yang mereka dengar disebut Sumakongcu. Karena pikiran ini membuat merasa bingung dan tegang, Bu Xin segera menghaturkan terima kasih dan minta diri. Setelah keluar dari rumah kakek guru itu, Bu Xin menarik napas panjang. Apakah kita harus pergi ke rumah itu? Tempat yang amat berbahaya itu, bagaimana kalau mereka yang berada di sana, terutama Itgan Kaayong, mengenal kita? Bukankah itu sama halnya dengan memasuki gua naga dan harimau? Sinko, dengan mereka kita tidak mempunyai permusuhan. Kalau Pangeran Suma orang satu-satunya yang dapat menolong kita, mengapa kita meragu? Lebih baik kita mencoba, siapa tahu pangeran tua itu mengerti di mana adanya kakak Busong. Kalau bukan bertanya dia, siapa lagi? Kakek guru itu saja tidak dapat menolong kita, apalagi orang lain? Dengan keluarga Pangeran Suma memang kita tidak ada permusuhan, akan tetapi kau harus ingat Itgan Kaayong yang berada di sana. Kita pernah ribut dengan para pengemis. Bukankah dia sudah memaafkan kita setelah diberi uang perak oleh Lin Lin? Kalau memang dia berniat jahat, kiranya dia sudah turun tangan sejak dulu. Akhirnya Bu Xin mengambil keputusan dan berkata, baiklah, kita ke Ansui, bertanya dan minta tolong kepada Pangeran Sumakong. Apapun yang akan terjadi, harus kita hadapi karena ini menjadi kewajiban kita memenuhi pesan terakhir dari ayah untuk mencari kakak Busong. Mari, Eng Moi, kita kembali ke Ansui. Hanya semalam mereka di kota raja dan pada keesokan harinya, kembali mereka melakukan perjalanan ke Ansui dengan cepat. Begitu tiba di Ansui beberapa hari kemudian di waktu siang, mereka berdua langsung menuju ke rumah gedung yang pernah mereka kenal di suatu malam itu, memasuki halaman rumah yang luas. Hati mereka berdebar tegang ketika pelayan yang mereka mintai tolong untuk melaporkan kepada Pangeran Suma bahwa mereka berdua mohon menghadap, memasuki pintu depan yang besar. Akhirnya pintu terbuka dan alangkah kaget dan tegang hati mereka. Yang muncul keluar bukanlah seorang pangeran tua, melainkan seorang pemuda tinggi tegap dan tampan berhidung bengkok bermata tajam seperti burung hantu. Ini adalah pemuda yang mereka lihat malam itu, Sumakongcu atau Sumaboan.
Lebih-lebih Sian Eng tergetar hatinya ketika melihat sepasang mata pemuda itu memandangnya seakan-akan hendak menelannya bulat-bulat dan mulut yang membayangkan kelicikan itu tersenyum-senyum. Di belakang pemuda ini keluar pula belasan orang laki-laki tinggi besar dan sekali lihat saja dapat menduga bahwa mereka adalah prajurit-prajurit pengawal karena pakaian mereka seragam. Suma Kongcu memberi isyarat dan belasan orang pengawal itu masuk kembali ke dalam, kemudian pemuda itu membalas penghormatan kedua orang tamunya dengan menjura dan berkata, "Menurut laporan pelayan, Nona dan saudara hendak menghadap Pangeran Suma. Kebetulan sekali ayah sedang tidur siang, akan tetapi kalau ada urusan, boleh Jiwi bicarakan dengan saya, karena semua urusan ayah telah diwakilkan kepada saya. Apakah keperluan Jiwi datang menghadap ayah?" Karena bagi Busin sama saja, baik Pangeran Suma maupun putranya asal dapat memberi keterangan tentang kakaknya, maka ia segera berkata dengan hormat. "Maafkan kalau kami mengganggu waktu yang berharga, Suma Kongcu. Kedatangan kami mohon menghadap Pangeran Suma adalah dengan maksud mohon pertolongan, karena untuk urusan kami ini, kiranya hanya Pangeran Suma yang dapat menolong." Wajah Suma Boan berubah ramah, tapi pandang matanya penuh selidik dan seperti tadi, sekilas ia memandang ke arah pedang yang tergantung di pinggang dan punggung kedua orang muda itu. "Heran sekali, kami tidak pernah mengenal Jiwi, pertolongan apakah yang kami lakukan?" "Begini, Kongcu. Kami mencari seorang pengikut ujian yang berada di kota raja dan mengikuti ujian 14 tahun yang lalu. Karena pada waktu itu kami mendapat keterangan bahwa Pangeran Suma yang menjabat kepala penguji, maka kiranya sudi memberi keterangan kepada kami apakah beliau mengetahui di mana adanya pelajar itu sekarang." "Siapakah namanya pelajar itu?" "14 tahun yang lalu?" Agaknya dapat dilihat dalam buku catatan tentang pelajar. Pada waktu itu, ia memasukkan namanya sebagai Liu Busong." Suma Kongcu kelihatan kaget bukan main dan wajahnya seketika berubah merah, matanya terbelalak lebar. "Apa muka dia itu?" Pertanyaannya kini tidak halus lagi. Busin dan Sian Eng kaget melihat perubahan ini, akan tetapi karena tidak dapat menduga apa yang menyebabkan Suma Kongcu berubah demikian, Busin menjawab sejujurnya, "Dia adalah kakak kami." "Bagus." Suma Kongcu melompat bangun lalu tertawa bergelak. "Hahaha, Busong. Kau telah mengirim 2 orang adikmu, bagus. Adik laki-laki boleh menggantikan hukumanmu, adik perempuan cukup cantik membayar penghinaanmu." "Hahaha." Suma Kongcu bertepuk tangan dan belasan orang pengawal muncul dengan cepat sekali. Bukan main kagetnya Busin dan Sian Eng melihat sikap Suma Kongcu dan mendengar perintah ini. Tanpa menanti lebih lama lagi mereka segera meloncat mundur sambil mencabut pedang. Namun gerakan Suma Boan bukan main cepatnya. Bagaikan seekor burung elang menyambar ia telah menerjang Busin dan Sian Eng, kedua tangannya bergerak melakukan serangan. Busin dan Sian Eng belum sempat menarik pedang, terpaksa mereka menangkis karena serangan ini cepat dan berbahaya sekali. Kedua tangan Suma Boan bertemu dengan tangkisan tangan Busin dan Sian Eng. Akibatnya, Busin terhuyung mundur dan Sian Eng terguling. Kaget sekali kakak beradik ini. Sian Eng cepat hendak meloncat bangun, namun sebuah totokan dengan 2 jari tangan Suma Boan telah mengenai jalan darahnya dengan cepat, membuat ia tidak mampu berkutik lagi. Sambil tertawa-tawa Suma Boan menyambar tubuh Sian Eng dan memondongnya. "Lepaskan adikku!" Busin membentak, pedangnya yang sekarang sudah ia cabut menyambar ke arah Suma Boan. Permainan pedang Busin bukanlah lemah. Pedang itu meluncur cepat dan Suma Boan terpaksa menghindarkan diri sambil melompat ke samping. Akan tetapi pedang Busin mengejar terus. Pada saat itu, para pengawal sudah mengepung Busin sehingga pemuda ini tidak mampu lagi menolong adiknya. Terpaksa dengan kemarahan meluap-luap ia memutar pedangnya melayani belasan orang pengawal itu. Menghadapi para pengawal ini, dia pun dikeroyok, baru tampak kelihayan ilmu pedang Busin. Sebentar saja 3 orang pengawal roboh terluka. Pengawal-pengawal lainnya menjadi gentar juga. Tak mereka sangka ilmu pedang pemuda ini demikian hebat. Kini mereka tidak berani mendekat rapat. Melihat ini, Suma Boan menjadi habis sabar. Ia merebahkan tubuh Sian Eng ke atas dipan di sudut ruangan, kemudian ia melompat ke medan pertandingan sambil membentak. "Mundur kalian, orang-orang tiada guna dan lihat bagaimana aku menangkap cacing ini." Para pengawal menjadi lega hati mereka. Cepat mereka mundur sambil menolong 3 orang kawan mereka yang terluka.
Adapun Busin ketika melihat Sumaboan, segera membentak nyaring dan menerjang maju. Ia bermaksud merobohkan Kongcu itu untuk dapat menolong adiknya yang ia lihat masih rebah di atas dipan, tak dapat bergerak. Orang jahat Shisuma. Apa kesalahan kami maka kau melakukan penangkapan? Hahaha, Busong, kakakmu itu musuh besarku. Menyerahlah. Sebelum mati takkan menyerah. Lihat pedang. Sumaboan tetap tertawa sambil mengelak dari sambaran pedang. Di lain saat kedua tangannya sudah bergerak menyodok dan menotok sebagai penyerangan balasan. Putra pangeran ini menghadapi Busin dengan tangan kosong saja. Memang dia seorang Chiang Hoat, silat tangan kosong, yang amat lihat, mewarisi ilmu silat tinggi dari Itgan Kaaiong. Busin bukanlah lawannya, karena dibandingkan dengan putra pangeran ini, ilmu kepandaian Busin masih amat rendah, kalah beberapa tingkat. Tidaklah mengherankan apabila dalam beberapa belas jurus saja, pergelangan tangan kanan Busin kena disabet dengan tangan miring sehingga pedangnya terpental jauh, kemudian sebelum Busin sempat menyelamatkan diri, ia telah tertotok roboh dan segera ditubruk dan diringkus oleh para pengawal. Beberapa orang pengawal yang marah karena pemuda ini sudah melukai 3 orang kawan mereka, menghujankan pukulan-pukulan. Busin tentu akan tewas kalau saja Sumaboan tidak menghardik orang-orangnya. Jangan sentuh dia. Aku sendiri yang akan menghukumnya. Orang-orang tiada guna, kalau kalian memukuli sampai mati, nyawa kalian gantinya. Akan tetapi Busin tidak mati, hanya pingsan saja. Sumaboan menengok ke arah dipan dan alangkah kagetnya ketika melihat dipan itu kosong. Xian Eng si cantik manis yang tadi telah tertotok dan tak mampu bergerak, rebah di atas dipan, kini tidak tampak lagi, lenyap dari tempat itu tanpa bekas. Keparat, di mana dia? Sumaboan dengan sekali lompat sudah tiba di dekat dipan dan sepasang matanya melotot, mukanya pucat ketika ia melihat sebuah benda tertancap di atas dipan sebagai ganti gadis cantik itu. Benda ini adalah sebuah bendera kecil. Gagangnya dari kayu hitam menancap pada dipan, benderanya berbentuk segi 3 berdasar hitam dengan gambar Heggiam Lo si malaikat maut yang memegang sabit, tersulam dengan benang warna kuning emas. Heggiam Lo. Bibir Sumaboan berbisik, lalu ia menggertak gigi, lagi-lagi Heggiam Lo mengganggu, keparat. Akan tetapi ia maklum bahwa tak mungkin ia dapat mengejar setan itu yang telah menculik tawanannya. Kemarahannya ia tumpahkan kepada Busin. Seret ia ke dalam kebun belakang. Para pengawal menyeret tubuh Busin yang sudah siuman dari pingsannya tapi tidak berdaya lagi itu ke belakang. Atas perintah Sumaboan, mereka mendirikan 2 batang balok yang dipasang menyilang, kemudian mengikat tubuh Busin di atas balok bersilang itu. Busin sudah siuman, maklum akan bahaya maut yang mengancam nyawanya. Namun ia seorang pemuda gagah perkasa, sedikit pun tidak takut. Dengan pandang mata tajam ia menatap Sumaboan yang berdiri di depannya dan di kanan kiri berdiri para pengawal. Orang Shisuma, kata Busin dengan juara ketus dan nyaring. Antara kau dan aku tidak ada permusuhan, akan tetapi kau katakan bahwa kakakku Busong adalah musuh besarmu. Baik, aku sebagai adiknya siap menerima hukuman apa saja. Sayang kepandaianku terlalu rendah, kalau tidak tentu aku akan mewakili kakakku itu memberi hajaran kepadamu, manusia rendah. Haha, kematian sudah di depan mata dan masih berlagak. Dengus Sumaboan dan sekali ia meroboh saku, ia telah mengeluarkan 6 batang anak panah. Sebentar lagi kau mampus. Siapa takut mati? Seorang gagah sekali-kali tidak berkedip menghadapi kematian, asal saja ia mati dalam kebenaran. Akan tetapi, ceritakan mengapa kakakku memusuhi orang macam kau, agar aku tahu untuk apa aku mati. Busong seorang jahanam besar. Ia telah ditolong oleh ayah, ujiannya diberi angka baik, agar ia lulus, kemudian karena tertarik oleh kepintarannya ayah telah memberinya kedudukan baik sebagai pembantu pribadi. Siapa kira, kakakmu manusia rendah itu tidak tahu akan kedudukannya sebagai hamba, berani main gila dengan adik perempuanku. Dia sudah kuikat seperti kau sekarang ini, mengalami cambukan 100 kali, tapi agaknya tubuhnya yang sudah hampir menjadi bangkai itu dibawa setan, atau mungkin juga dimakan setan sampai habis. Hahaha, dan sekarang kau adiknya datang untuk melanjutkan hukumannya. Tidak puas hatiku ketika itu, sekarang barulah aku puas. Penghinaan atas diri adikku akan kubalas impas hem. Kalau saja perempuan itu tidak lenyap. Di mana adikku, Xian Eng?
Suma Kongcu, kita sama-sama lelaki, kau mau membalas, silakan, aku akan menerima dengan mata melek. Akan tetapi, kau bebaskan adikku. Dia wanita, tidak bertanggung jawab akan perbuatan kakakku. Hahaha, adikmu akan kurusak, kemudian kuserahkan kepada para pengawal, penghinaan ini harus dibayar sampai habis, berikut bunganya. Pucat wajah Busin, akan tetapi ia tidak mau membuka mulut. Ia tahu bahwa percuma saja membujuk orang macam ini, malah akan mendapat penghinaan yang menyakitkan hati. Apapun yang akan dialami oleh Xian Eng, paling hebat tentu kematian dan ia percaya bahwa Xian Eng tentu akan mempergunakan setiap kesempatan untuk meloloskan diri atau untuk membunuh diri daripada dijamah tangan-tangan kotor itu. Pengecut, siapa takut ancamanmu? Mau bunuh lekas bunuh? Bentaknya. Tangan kiri Suma Boan bergerak dan meluncurlah sebatang anak panah, menancap ke paha kiri Busin. Terasa nyeri dan perih, namun Busin tetap memandang dengan mata marah, berkedip pun tidak pemuda perkasa ini. Kalian lihat, semua anak panah ini akan mengenai sasaran tanpa membunuh korbannya. Dan hati-hati, dia harus dibiarkan tersiksa sampai mati kehabisan darah. Semua harus bergiliran menjaga malam ini. Aku tidak mau kehilangan dia seperti belasan tahun yang lalu. Besok pagi akan kulihat bangkainya tetap tergantung di sini. Baik, Kongcu, hamba sekalian akan menjaganya, harap Kongcu jangan khawatir. Serempak para pengawal menjawab sambil memberi hormat. Dengan senyum keji dan mata berapi, Suma Boan lalu berturut-turut melepaskan anak panah dengan kedua tangannya. Cepat anak-anak panah itu meluncur dan dengan tepat menancap di paha kanan, kedua lengan dan di kedua pundak. Dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan Busin. Rasa nyeri pada kaki tangan dan pundaknya masih dapat ia pertahankan dengan menggigit bibir, sedikit pun keluhan tidak ada yang keluar dari mulutnya. Namun penghinaan ini benar-benar amat menyakitkan hatinya, hampir ia tidak kuat menahan hati untuk memaki-maki dan berteriak-teriak. Kalau ia terus dibunuh, itu masih tidak mengapa. Akan tetapi dijadikan sasaran anak panah lalu dibiarkan terpanggang di situ menjadi tontonan, benar-benar menyakitkan hati sekali. Suma Boan tertawa-tawa mengejek, lalu meludahi muka Busin sebelum pergi meninggalkan tempat itu. Busin hanya membuang muka ke samping, akan tetapi tak dapat mencegah pipi kirinya terkena sambaran ludah. Ia merasa pipi itu panas dan sakit sehingga diam-diam ia harus mengakui kehebatan putra pangeran ini yang memiliki luekang amat kuatnya. Namun sakit di hatinya lebih hebat. Jaga baik-baik, awas, jangan sampai ada yang mencuri calon mayat ini. Pesan Suma Boan kepada anak buahnya. Mereka memberi hormat lagi dengan sikap menjilat-jilat, menyatakan kesanggupan mereka. Setelah Kongcu itu pergi, para pengawal yang 12 orang banyaknya itu duduk mengelilingi balok bersilang di mana tubuh Busin tergantung. Mereka bercakap-cakap dan merasa yakin bahwa penjagaan mereka amat kuat. Pedang dan golok mereka terletak di atas tanah, dekat tangan, siap untuk dipergunakan sewaktu-waktu. Busin merasa seluruh tubuhnya sakit-sakit. Bagian yang tertusuk anak panah terasa panas dan kejang. Akan tetapi ia segera melupakan rasa nyeri ini, malah ia tidak mendengarkan percakapan para penjaga. Pikirannya sibuk memikirkan kakaknya. Tahulah ia sekarang mengapa kakaknya lenyap dari kota raja tak dapat ditemukan ayahnya. Kiranya kakaknya itu tadinya diangkat oleh Pangeran Suma menjadi pembantunya, kemudian kakaknya agaknya bermain cinta dengan putri pangeran, ketahuan dan ditangkap lalu disiksa seperti yang ia alami sekarang. Akan tetapi kakaknya lenyap pada malam hari. Kemana? Benarkah sudah mati? Ah, masa dimakan setan? Ditolong setan juga tak mungkin. Siapakah yang mau menolong kakaknya? Seperti juga dia sendiri sekarang ini, siapa yang mau menolongnya? Tiba-tiba matanya terbelalak kaget. Ia berusaha mengikuti sinar berkelebatan dengan matanya, namun tetap saja matanya silau dan tak dapat melihat apa yang berkelebatan itu. Tahu-tahu para penjaga yang tadinya duduk bercakap-cakap sudah rebah malam melintang, tak bergerak lagi, entah mati entah masih hidup. Dan tahu-tahu, seperti main sulap saja, bayangan berkelebat di dekatnya dan dalam sedetik ikatan kaki tangannya terlepas, kemudian anak-anak panah yang 6 buah banyaknya itu tercabut. Darah bercucuran keluar dan Busin tidak ingat lagi. Ia pingsan dan tidak tahu apa yang telah terjadi atas dirinya. Ketika Busin sadar kembali, ia mendapatkan dirinya sudah berada di sebuah hutan, dibaringkan di bawah sebatang pohon besar.
Di dekatnya ada sebuah api unggun yang masih bernyala, akan tetapi tidak seorang pun manusia di situ. Busin cepat bangkit duduk, memeriksa luka-lukanya. Kiranya 6 buah luka di tubuhnya sudah diobati orang dan dibalut dengan kain putih dan bersih, rasanya nyaman, tidak nyeri lagi. Cepat ia melompat berdiri, dilihatnya pedangnya terletak di dekat api, segera dipungutnya. Ketika memungut pedang inilah pandang matanya bertemu dengan tanah yang dicoret-coret merupakan huruf-huruf. Adikmu di bawah Hegiamlo, aku berusaha mengejarnya. Busin terduduk kembali. Agaknya orang yang menolongnya ini sejak tadi menjaganya di situ dan melihat ia siuman, baru orang itu pergi sambil meninggalkan tulisan di dekat api dan pedang. Siapa gerangan orang itu? Kepandaiannya hebat, tidak seperti manusia. Setankah dia? Tiba-tiba ia teringat akan penuturan Sumakongcu. Apakah setan ini pula yang belasan tahun yang lalu telah menolong kakaknya, Busong? Ia merasa menyesal sekali, mengapa penolongnya itu melakukan ini secara bersembunyi sehingga ia sama sekali tidak dapat menduga-duga siapa gerangan penolongnya. Lebih khawatir lagi hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa Sian Eng dibawa lari Hegiamlo. Ia tidak tahu siapa itu Hegiamlo. Tiba-tiba ia teringat. Pernah ia mendengar nama ini disebut orang. Ia mengingat-ingat, lalu terbayang dalam benaknya pengalamannya bersama Lin Lin dan Sian Eng ketika mereka bertiga bersembunyi di dalam hutan, di atas pohon besar kemudian mereka terancam oleh Itgan Kaiong. Betapa kemudian terdengar suara melengking tinggi yang membuat Itgan Kaiong agaknya lari ketakutan, kemudian orang yang mengeluarkan lengking tinggi tampak punggungnya dan menyebut-nyebut nama Hegiamlo, Siang Mou Sini, dan Bukek Siansu. Dan sekarang Hegiamlo yang disebut-sebut itu telah membawa lari Sian Eng. Siapa dan apa itu Hegiamlo ia tidak tahu, akan tetapi melihat namanya, Hegiamlo berarti iblis maut hitam. Busin termenung, bingung karena tidak tahu harus berbuat apa. Lin Lin dibawa lari seorang sakti yang bernama Kim Lun Senjin, sekarang Sian Eng dibawa lari Hegiamlo. Kedua orang adiknya tidak ia ketahui bagaimana nasibnya dan berada di mana sekarang. Mencari kakaknya belum juga bertemu, hanya mendengar nasibnya yang buruk, disiksa hampir mati dan lenyap. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Dengan pikiran bingung dan gelisah sekali Busin terpaksa meninggalkan tempat itu, menyusup-nyusup hutan karena ia maklum bahwa ia tentu dikejar oleh Sumakongcu dan sekali lagi terjatuh di tangannya berarti akan hilang nyawanya. Kemana lenyapnya Sian Eng yang tadinya berada dalam keadaan tertotok jalan darahnya, tak dapat bergerak terbaring di atas dipan? Gadis ini biarpun sudah tak dapat bergerak karena jalan darah Tian Huhiat tertotok membuatnya lemas kehilangan tenaga, namun ingatannya masih berjalan baik dan panca inderanya tidak terpengaruh. Ia berusaha sedapat mungkin untuk mengumpulkan tenaga Luekang untuk membebaskan diri daripada totokan, namun usahanya belum juga berhasil. Hatinya gelisah bukan main melihat kakaknya dikeroyok itu. Tiba-tiba sesosok bayangan hitam berkelebat dan tahu-tahu ia merasa dirinya diterbangkan dari tempat itu. Demikian cepatnya gerakan yang menolongnya sehingga ia tidak dapat melihat orang ataukah setan penolongnya itu. Ia dipondong dan karena masih dalam keadaan tertotok, ia tidak dapat menggerakkan kepala untuk memandang pemondongnya. Pakaian orang ini dari sutra hitam dan ia mengingat-ingat. Tiba-tiba jantungnya berdebar keras. Orang yang dahulu melengking tinggi mengejar Itgan Kaiong, yang hanya terlihat punggungnya, juga berpakaian hitam. Orang yang membawa suling dan yang mereka duga adalah suling emas, dan juga pembunuh orang tua mereka. Celaka, pikirnya, kalau pembunuh orang tuanya, musuh besar ini yang sekarang menculiknya pergi, tentu tidak bermaksud baik. Ia tidak tahu dibawa ke jurusan mana, cepat sekali larinya seperti terbang saja. Menjelang senja mereka tiba di lereng gunung. Sian Eng sekarang sudah mampu menggerakkan kepala karena urat lehernya sudah mulai terbebas daripada totokan, jalan darahnya sudah mulai mengalir kembali. Akan tetapi biarpun ia menengok dan memutar leher, tetap saja ia tidak dapat memandang muka pemondongnya yang berjubah hitam, karena kepalanya berada di punggung orang itu. Ketika ia memandang ke sekitarnya melalui kedua pundak pemondongnya, ia terkejut dan merasa ngeri. Kiranya mereka telah berada di sebuah tempat kuburan kuno yang amat luas. Agaknya kuburan orang besar, karena selain luas, juga amat indah. Bongpai, batu nisan, besar-besar dan megah berdiri di sana, di dalam lingkungan pagar tembok dan di sana-sini berdiri patung-patung yang terukir indah. Jalan menuju ke batu nisan itu menanjak. Agaknya penolongnya hendak membawanya ke batu nisan itu.
Akan tetapi ternyata tidak. Ia dibawa memasuki sebuah terowongan melalui sebuah pintu rahasia di balik batu nisan. Terowongan yang gelap sekali. Tak lama kemudian sampailah mereka di sebuah ruangan bawah tanah yang cukup luas dan tidak gelap. Agaknya sinar matahari dapat masuk ke ruangan ini. Xian Eng dilempar ke atas sebuah bangku panjang, akan tetapi ia tidak terbanting, melainkan jatuh terduduk. Ini kembali membuktikan bahwa penolong atau penculiknya itu adalah seorang yang amat tinggi kepandaiannya. Xian Eng yang sudah dapat bergerak lagi cepat menoleh dan gadis itu hampir saja menjerit kalau tidak lekas-lekas menutupi mulut dengan kedua tangannya. Ia hanya duduk dengan mata terbelalak lebar memandang ke depan, kepada orang yang memondongnya tadi. Sehelai demi sehelai bulu di tubuhnya berdiri, dan gadis ini hampir pingsan karena kaget, takut, dan ngeri. Ternyata yang memondongnya tadi bukanlah manusia. Tengkorak hidup. Jubah hitam itu menutup sampai kepalanya, yang tampak hanya muka tengkorak dengan kedua lubang mata yang lebar, lubang hidung yang kecil dan bekas mulut yang amat lebar, masih bergigi. Mengerikan. Di tempat seperti itu, yakni di bawah tanah, bawah kuburan bertemu dengan makhluk seperti ini, benar-benar membutuhkan syaraf membaja untuk tidak menjerit-jerit ketakutan. Kemudian makhluk itu yang berdiri tak bergerak seperti patung, mengeluarkan suaranya yang terdengar bergema namun seperti dari jauh datangnya, suara yang tidak pantas menjadi suara manusia hidup. Nona datang dari Tingchun, di kaki gunung Qinlingsan Putri Jenderal Kam Siek. Karena masih dicekam kengerian, Xian Eng belum mampu mengeluarkan suara, hanya mengangguk dan sepasang matanya yang bening itu terbelalak lebar, beberapa kali menelan ludah untuk membasahi kerongkongannya yang mendadak menjadi kering sekali. Mendadak terjadi hal yang aneh dalam pandangan Xian Eng. Makhluk itu, yang kini ia dapat menduga tentulah seorang manusia yang memakai topeng tengkorak, tiba-tiba menjatuhkan dirinya berlutut di depan bangku itu, di mana Xian Eng sudah bangkit berdiri. Aduhai sang putri. Bertahun-tahun hambamu seluruh rakyat menanti kehadiran Paduka Puteri, bertahun-tahun hamba yang hina mencari dengan susah payah. Akhirnya hamba mendapatkan jejak Jenderal Kam di Tingchun, akan tetapi Paduka sudah pergi. Ah, siapa duga hamba dapat bertemu dengan Paduka di sini. Rakyat telah menanti untuk menjemput Paduka sebagai ratu. Sampai di sini, si kedok tengkorak itu lalu menangis sesenggukan. Dapat dibayangkan betapa Xian Eng melongo keheranan. Bulu tengkuknya berdiri kaku karena ia menganggap bahwa kedok iblis ini tentulah seorang yang miring otaknya. Akan tetapi suara tangisan kedok iblis itu demikian mengharukan hati sehingga dalam takutnya Xian Eng ikut terharu dan tak dapat menahan lagi membanjirnya air matanya. Ia ikut pula menangis. Kedok iblis itu segera membentur-benturkan jidat tengkoraknya ke atas lantai sambil berkata, "Wahai Paduka Puteri junjungan hamba, betapa bahagianya hati hamba, betapa bahagianya rakyat kita, setelah bertahun-tahun dikuasai raja yang tak berhak. Kini Paduka telah muncul, bagaikan sang matahari muncul untuk mengusir awan hitam yang gelap. Jangan Paduka khawatir, ada hamba Hegiamlo yang akan membantu Paduka merampas kembali mahkota dan singgasana yang memang menjadi hak Paduka." Tentu saja Xian Eng makin tidak mengerti dan menganggap orang yang miring otaknya ini sedang kambuh gilanya maka bicaranya makin tidak karuan. Pada saat itu terdengar suara mirip tangisan yang melengking tinggi menembus sampai ke ruangan di bawah tanah itu. Lapat-lapat terdengar suara memanggil nama Hegiamlo disusul maki-makian. Hegiamlo mengangguk-anggukan kepala tengkoraknya di depan kaki Xian Eng, lalu berkata halus, "Mohon perkenan Paduka untuk menghalau pengacau yang berada di luar istana." Mau tak mau Xian Eng menggigil. Tempat kuburan mengerikan seperti ini dianggap istana dan ia hendak dijadikan ratunya. Celaka. Akan tetapi untuk membantah, ia tidak berani karena maklum bahwa orang gila yang menyeramkan ini memiliki kepandaian yang luar biasa tingginya. Ia hanya mengangguk dan agar orang gila itu tidak kecewa dan marah ia berkata lirih, tampak bayangan hitam berkelebat dan tahu-tahu Hegiamlo telah lenyap dari depannya. Xian Eng menggosok-gosok kedua mata dengan punggung tangan. Mimpikah ia? Ataukah semua itu tadi peristiwa yang benar terjadi? Kalau begitu, agaknya bukan manusia si kedok tadi, jangan-jangan memang benar tengkorak hidup. Kalau manusia, masa pandai menghilang seperti itu? Di sebelah atas, depan bongpai, batu nisan, yang besar dan megah itu, berdiri seorang wanita yang rambutnya panjang riap-riapan sampai ke kaki.
Seorang wanita cantik sekali, rambutnya hitam halus dan mengeluarkan keharuman yang mewakili taman bunga, baju luarnya putih bersih dari sutera halus. Seorang wanita cantik namun menyeramkan. Sukar mengira-ngira usianya. Melihat wajah halus mata jeli bibir merah itu orang akan mengira ia masih amat muda, akan tetapi sikap, gerak-gerik dan pandang matanya membayangkan kematangan lahir batin di samping watak yang mendirikan bulu roma. Siang MOU sini, wanita sakti rambut harum. Telah kita kenal wataknya yang aneh dan kekejamannya yang melewati batas pada permulaan cerita ini. Ia sekarang berdiri di depan batu nisan besar sambil memaki-maki dengan suara nyaring, diseling lengking tinggi seperti orang menangis. Hei Giamlo, tengkorak busuk bau bangkai. Keluarlah, jangan sembunyi seperti cacing tanah. Kalau kau tidak lekas keluar, lihat saja kau. Batu nisan yang bagus-bagus ini kubikin remuk. Hendak kulihat apakah kau masih tidak akan muncul. Tentu saja ucapan ini membuat marah Hek Giamlo yang tepat muncul dari sebuah lubang di depan batu nisan setelah membuka penutup lubang itu dari bawah. Orang biasa tentu akan kaget setengah mati dan lari terkencing-kencing ketakutan kalau melihat makhluk seperti Hek Giamlo tiba-tiba muncul dari lubang di depan batu nisan itu. Akan tetapi Siang MOU sini bukanlah orang biasa. Ia segera menyambut munculnya Hek Giamlo dengan makian sambil menudingkan telunjuk kirinya yang runcing dan tangan kanan bertolak pinggang. Hek Giamlo tengkorak busuk. Hayo lekas kau serahkan padaku surat yang kau curi dari gerombolan Itgen Kaiong si gembel tua bangka. Hek Giamlo tidak menjawab akan tetapi segera melompat keluar dan menghadapi Siang MOU sini dengan marah. Sini, antara kita sudah terdapat saling pengertian, karena jalan hidup kita tidak bersimpangan. Kau tahu bahwa aku harus membela negaraku, surat itu amat penting bagi negaraku. Kerajaan Sung selalu memusuhi Hitan, dan sekarang, setelah aku menemukan kembali putri mahkota calon ratu, surat itu terlebih penting. Dengan memperlihatkannya kepada kerajaan Sung, tentu mempererat hubungan antara Hitan dan Sung. Mau apa kau pinta surat itu? Tengkorak busuk. Kau kira hanya kau seorang yang mau mengambil peran sebagai patriot pembela bangsa dan negara? Cih, bangsa Hitan, perantau tak tentu tanah airnya, berlagak patriot segala. Surat itu adalah surat persekutuan antara Nancao dan Houhan. Apa sangkut pautnya dengan Hitan? Dan kau harus tahu bahwa aku adalah pembela Houhan. Surat itu harus kudapatkan kembali dan kuserahkan kembali kepada yang berhak yaitu kerajaan Houhan atau Nancao yang wajib menerimanya. Biarpun untuk itu aku harus mengadu ilmu dengan patriot-patriot Hitan, aku tidak akan undur setapak pun. Kau perempuan mau main politik segala. Siang MOU sini, namamu cukup terkenal sebagai seorang di antara Tian Te Liokoai. Lebih baik kau pertahankan nama itu dan jangan mencampuri urusan negara. Urusan ini adalah bagian laki-laki. Cerewet. Kau ini selamanya pakai kedok tengkorak, siapa tahu kau perempuan atau laki-laki? Hayo kembalikan. Siang MOU sini menggertak dan rambut-rambut hitam panjang di kepalanya itu sudah bergoyang-goyang. Rambutnya merupakan senjatanya yang paling ampuh dan memang rambutnya itulah yang amat ditakuti di dunia Kang Ou. Bagi wanita biasa, agaknya rambut yang hitam panjang halus dan harum itu akan menjadi kebanggaan dan akan disukai banyak orang, terutama kaum pria. Akan tetapi rambut Siang MOU sini yang harum ini merupakan cengkeraman-cengkeraman maut yang entah sudah menewaskan nyawa beberapa banyak orang. Sini, kau tahu aturan antara kita. Surat ini aku dapatkan dengan jalan menggunakan kepandaian, tentu saja tidak mungkin kuberikan kepadamu begini saja. Sambil berkata demikian, Hek Giamlo sudah mengeluarkan sabitnya, juga tangan kirinya mengeluarkan sehelai surat yang ia rampas dari tangan Sumaboan tanpa diketahui orangnya. Melihat surat itu di tangan Hek Giamlo, Siang MOU sini mengeluarkan lengking tangis yang menggetarkan kalbu, rambutnya seakan-akan hidup menyambar untuk merampas surat sedangkan sebagian rambutnya yang lain lagi menyambar ke arah jalan darah di dada, leher, pangkal lengan dan pergelangan yang maksudnya selain merobohkan lawan juga merampas sabit. Hek Giamlo membentak. Surat itu sudah lenyap di saku bajunya lagi dan sabitnya hilang, berubah menjadi sinar putih yang menyilaukan mata, tubuhnya menjadi bayangan hitam yang bergulung-gulung dengan sinar sabitnya. Pada detik-detik berikutnya, Hek Giamlo dan Siang MOU sini sudah saling terjang dengan ganas sehingga terjadilah perkelahian yang luar biasa. Kalau kebetulan ada orang melihat pertempuran ini, tentu mengira bahwa iblis-iblis kuburanlah yang sedang bertanding ini.
Kadang-kadang mereka bertanding di atas lantai depan batu bisa, kadang-kadang dengan gerakan ringan dan cepat keduanya berlompatan dan berkejaran di atas bongpai, batu nisan, melayang di antara pohon-pohon untuk kembali ke lantai lagi, melanjutkan pertandingan yang amat hebatnya. Namun keduanya sama kuat. Pertahanan masing-masing terlampau kokoh dan rapat sehingga sukar bagi mereka untuk mencari lubang dan memasuki serangan mematikan. Hai Hik, tengkorak busuk. Mana pelajaranmu dari Bukai Xiansu? Untuk apa kau rampas setengah kitabnya? Hayo keluarkan, kulihat jurus-jurusmu adalah yang dulu juga, sudah lapuk dan kuno. Ejek Siang Emoyu sini. He Giamlo mendengus dan memutar sabitnya. Kau merampas alat tetabuhan Him untuk apa pula? Tidak perlu cerewet, rampaslah suratmu kalau kau memang becus. Keparat, hari ini He Giamlo mampus di tanganku. Siang Emoyu sini memperhebat gerakannya dan kini mereka bertanding lebih seru lagi, berusaha mencari kemenangan dengan mengeluarkan jurus-jurus mematikan. Sementara itu, Sian Eng ketika melihat dirinya ditinggalkan sendiri oleh He Giamlo, segera timbul keberaniannya. Kesempatan baik sekali untuk melarikan diri. Cepat ia melompat turun dari atas bangku panjang, menyambar pedangnya yang tadi dibawa pula agaknya oleh He Giamlo, dan berjalanlah ia melalui lorong di bawah tanah yang gelap. Seberapa kali ia salah jalan. Kiranya lorong itu mempunyai banyak jalan simpangan yang menyesatkan. Setelah meraba sana, merayap ke sini, akhirnya Sian Eng berhasil melihat sinar matahari melalui sebuah lubang. Pengharapannya menebal dan cepat ia merayap ke arah sinar itu yang ternyata masuk dari sebuah lubang yang cukup besar. Ia mengerahkan ginkang dan melompat keluar dari lubang. Sejenak kedua matanya silau dan terpaksa ia berdiri sambil memejamkan mata. Baru saja keluar dari tempat gelap ke tempat terang memang amat menyilaukan mata, hampir ia tak dapat percaya apa yang dilihatnya. Ternyata ia telah berada di depan batu-batu nisan besar dan di situ berkelebatan dua orang yang sedang bertanding dengan hebat dan aneh. Yang seorang adalah He Giamlo, yang mempergunakan sebuah sabit yang mengerikan. Orang kedua adalah seorang wanita cantik sekali. Akan tetapi cara bertempur wanita itu aneh karena wanita itu selalu menggunakan rambutnya yang panjang dan gemuk hitam sebagai senjata. Sian Eng tidak tahu apa yang harus dilakukannya menghadapi pertandingan itu. He Giamlo dianggapnya seorang miring otak yang menganggap dia sebagai seorang putri calon ratu, akan tetapi ia masih tidak tahu apakah iblis hitam itu mengandung niat baik ataukah buruk terhadap dirinya. Adapun wanita cantik yang bertempur melawan He Giamlo itu pun ia tidak kenal, tidak tahu pula mengapa bertempur melawan He Giamlo. Oleh karena ini, Sian Eng tidak mempedulikan pertempuran itu dan mendapatkan kesempatan baik ini ia segera melarikan diri. Akan tetapi Sian Eng benar-benar keliru kalau dia mengira bahwa dua orang itu tidak melihatnya dan tidak tahu bahwa ia melarikan diri. Dua orang itu adalah orang-orang sakti yang tentu saja melihat dia keluar dari lubang tadi. Belum jauh Sian Eng melarikan diri, He Giamlo mendengus. Sini, lain waktu kita lanjutkan. Aku harus mengejar dia. Hik, tinggalkan dulu surat itu, baru aku memberi ampun padamu. Sabit di tangan He Giamlo menyambar sepenuh tenaga, namun dengan mudah Siang Emoyu sini mengelak dan membalas dengan sambaran rambutnya. Keparat kau. Aku perlu sekali dengan gadis itu. Kembali He Giamlo berkata, minta pertandingan dihentikan. Aku pun perlu sekali dengan surat itu. Sebelum kau serahkan kepadaku, jangan harap kau bisa mendapatkan gadis itu. Hai Hik. Kewalahan He Giamlo menghadapi lawannya yang selain pandai bertempur, juga amat pandai berdebat ini. Nah, kau makanlah suratmu. He Giamlo sudah mengeluarkan surat itu dan melemparkannya ke arah Siang Emoyu sini, kemudian melompat jauh untuk mengejar Sian Eng. Adapun Siang Emoyu sini melihat menyambarnya benda putih. Segera ditangkapnya dan ia terkekeh girang melihat bahwa benda itu memang benar merupakan surat persekutuan antara pemerintah Nancao dan pemerintah Houhan. Sambil tersenyum manis ia memasukkan surat itu ke dalam saku jubahnya, kemudian bersenandung lirih dan membalikkan tubuh hendak pergi dari tempat itu. Akan tetapi ketika ia membalikkan tubuh, matanya memandang ke arah sebuah di antara jajaran patung yang kebetulan berada di depannya. Sebuah patung sebesar patung seorang sastrawan kuno. Wajah patung itu amat halus buatannya, seperti manusia hidup saja. Ih, tampan juga kau. Siang Emoyu sini tersenyum. Sayang kau hanya batu, tidak punya darah dan daging.
Ih, matamu terlalu tajam, lebih baik lehermu kupatahkan sebelum aku pergi. Siang Emoyusini menggerakkan kepalanya, segumpal rambut panjang menyambar ke arah leher patung. Plak! Rambut itu terpental kembali dan leher patung tidak apa-apa. Jangankan patah, gempil pun tidak. Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.